الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا مجيب السائلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. قال الله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ayat kita malam ini sekalian masih di surah Ar-Rahman. Para ulama mengatakan bahwa ayat ke 31 ini adalah tahdid, maknanya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dua makhluk yang memang pembicaraan selalu ditujukan kepada mereka di surah ini, yaitu al-jinnu wal insu, jin dan manusia. Yang di ayat kita malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama mereka dengan ats-tsaqalan. Itu sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Sin litamfis, maknanya akan. Ya, kata para ulama, wa'idun minallahi ta'ala lil ibad. Ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap hamba, baik dari bangsa jin atau manusia. Sebab Allah mengatakan, kami akan memusatkan perhatian lakum, terhadap kalian, ayyuhats tsaqalan, wahai bangsa jin dan manusia. Nah, itu kira-kira maknanya. Kalimat sanafrughu itu diambil dari kata faragha, maknanya faragh. Faragh itu dalam bahasa Arab, orang Arab bila mereka baru selesai dari tugas mereka, mereka mengatakan faraghtu, saya sudah kosong sekarang. Ya, itu asli makna faragh, saya sudah tidak sibuk lagi, tidak disibukkan apa-apa. Nah, Allah mengatakan fa idza faraghta fansab. Ya, fa idza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai melakukan satu tugas, fansab, maka carilah tugas lain. Kan itu maknanya.
Karena itu dari makna sanafrughu sekalian diperindah oleh para penterjemah. Maknanya sanafrughu lakum, kami akan berkonsentrasi terhadap kalian. Di sini seperti ungkapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa di dunia ini Allah Subhanahu wa taala mengurusi seluruh makhluk, dan itu bukan dari bangsa manusia atau jin saja, bahkan hayawan, binatang, dan makhluk-makhluk lainnya semua ini diurusi oleh Allah. Karena Allah mengatakan huwal hayyul qayyum, ya kan? Bahkan di ayat kita juga sudah dijelaskan bahwa Allah tidak pernah sedikit pun ya lalai dari urusan makhluk. Maknanya ini di dunia. Baik, kalau ayat ini kita bilang ancaman, dan ini tentunya di akhirat, ya, dan tentunya ini di akhirat. Maknanya kalau sudah di akhirat nanti, Allah akan berkonsentrasi, Pak. Maknanya ya menghabiskan waktu untuk urusan manusia dan jin saja. Setelah di dunia tadinya semua diurus Allah, ya kan? Maka setelah nanti di akhirat sanafrughu lakum, kami hanya memperhatikan kalian saja. Ya, wahai ats-tsaqalan, bangsa jin dan bangsa manusia. Itu salah satu makna ayat sekalian, sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Karena itu berhati-hatilah kalian, ya, sebab di akhirat nanti kata Allah, semua apa yang kalian lakukan itu sudah menjadi perhatian kami secara khusus. Akan tidak ada lagi yang bisa lari, ya, dari mahkamah tersebut. Ini makna sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dia tafsirkan ayat ini, Pak. Sanuhasibukum la yashghuluhu syai'un an syai'. Sanuhasibukum, kami akan menghitung, menimbang amalan kalian, dan kami tidak disibukkan oleh apapun pada saat itu. Itu tafsiran Bukhari rahimahullah. Dan kalimat sanafrughuni sekalian ini memang sudah ma'ruf di yang punya bahasa, tentunya orang-orang Arab. Kalau dia sebut faragh, ya, yaitu faraghtu min fulanin ila fulan, maknanya saya disibukkan oleh ini, ya, kemudian setelah selesai saya akan disibukkan oleh yang lain. Nah, jadi faraghtu bukan makna kosong tanpa berbuat, dan tapi selesai urusan yang satu sudah menunggu urusan yang lain. Nah, ini makna kalimat faragh kita bilang, yang tentunya kalau kepada Allah, setelah Allah sibuk dengan makhluk di dunia, kemudian di akhirat nanti Allah hanya menyibukkan, ya, dengan manusia dan jin saja. Itu sanafrugh. Adapun ats-tsaqalan, dia diambil dari kata thiqal, thaqil kata orang Arab. Apa itu maknanya? Berat, ya. Faman ya'mal mithqala, itu satu akar kata.
Kenapa jin dan manusia disebut Allah mereka di dalam Al-Quran atau juga di hadis ya dengan istilah ats-tsaqalan? Di sini ada beberapa pendapat yang kita kutip dari ucapan para ahli tafsir yang saya tuliskan di catatan saya, bahwa yang pertama, manusia dan jin dipanggil mereka dengan ats-tsaqalan yang maknanya dua yang berat. Itu maknanya, Pak. Sebab jin dan manusia ini ya, bahwa bumi ini bagi mereka seolah-olah adalah dabbah, yaitu hewan tunggangan, Pak, yang mereka menunggang di atasnya ya kesana kemari, sehingga bumi ini seolah-olah merasa berat ya. Itu satu. Bahkan Allah mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha ya. Asqalaha di sini maknanya mayat, bahwa bumi nanti akan mengeluarkan asqalaha, isinya. Apa itu? Ya, mayat-mayat yang tertimbun di perutnya. Di antara para ulama tafsir ada yang mengatakan manusia dan jin dikatakan mereka tsaqalan li'annahuma, karena keduanya berat ya, karena keduanya berat, baik jin dan manusia, bidzunub, karena dosa-dosa mereka ya, karena dosa-dosa mereka. Karena hakikatnya sekecil apapun kesalahan dan dosa yang kita lakukan, itu hakikatnya berat ya, itu hakikatnya berat. Allah mengatakan dalam surah pendek wa wada'na anka wizra alladhi anqadha zahra. Wa wada'na ya, kami hilangkan, kami ambil, kami alihkan, anka wizra, darimu bebanmu. Sebagian ulama mengatakan beban di sini dosamu, padahal Nabi tidak berdosa. Alladzi anqadha, yang memberatkan punggung ya. Dan banyak ayat mengatakan bahwa dosa ini berat. Nah, tapi berat dia sekalian ketika memang orang sadari kalau itu satu kesalahan. Karena orang yang tidak takut dengan dosa, maka sebesar apapun kejahatan itu tidak akan dia rasakan berat. Bahkan seolah-olah dia tidak merasa punya beban. Nah, dan itu bisa kita kadang-kadang rasakan. Orang yang sudah menjaga sholatnya 5 waktu, ketika entah karena apa tertinggal 1 waktu, itu seolah-olah berat bagi dia. Gitu. Jadi seolah-olah dia melakukan satu kesalahan besar. Nah, ketika misalnya terlambat sholat sehingga keluar dari waktunya. Baik. Bila misalnya dia masih tetap lalai, tadi dia 1 waktu dia rasa betul berat, nah, pindah ya, berubah menjadi 2 waktu. Nah, ini bukan makin berat, tapi ini makin ringan bagi dia. Pertama tadi ketika tinggal 1 sholat itu sangat berat bagi dia. Kenapa terlingan? Tapi tetap juga dia lalai ya, sehingga 2 waktu tinggal.
itu sudah mulai ringan. Nah, ini dosa ini aneh, Pak. Ya, dosa ini aneh. Ketika orang tidak melakukan satu kesalahan, bila tiba dia melakukan kesalahan, ini merasa bersalah besar dia. Tapi kalau 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nah ini akan berubah. Bahkan kadang-kadang yang tadinya dia anggap itu sebagai dosa besar, nah itu nanti kalau sudah itu terus-menerus dia lakukan, dia merasa itu sudah tidak berdosa. Singkatnya, dosa adalah berat. Sehingga manusia dikatakan ats-tsaqalan karena mereka memikul dosanya masing-masing. Allah mengatakan dalam Al-An'am, wa yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, dan mereka akan memikul kesalahan-kesalahan mereka di pundak-pundak mereka. Kata Sya'rawi rahimahullah, bahwa dosa yang paling besar ditanggung manusia nanti, yang akan memberatkannya di dunia dan di akhirat adalah zina. Auzubillah, perbuatan berzina. Adapun yang ketiga, kenapa manusia dan jin dikatakan mereka tsaqalan? Li thiqali amrihim wa 'idhami amrihim fihi, karena memang berat urusan mereka di atas bumi. Sebab penentuan jin dan manusia apakah mereka akan masuk surga atau neraka itu ditentukan di bumi ini, Pak. Sehingga ini yang dimaksudkan ya siqal, beratnya ya keputusan akhir mereka, surgakah atau nerakakah, dan itu mereka tentukan di dunia ini. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, li thiqalit takalifi wal amanah, karena memang beratnya takalif, perintah agama, serta amanah yang dibebankan kepada manusia di dunianya, yang itu sangat berat untuk dilakukan, sebab banyak hal-hal yang kadang-kadang menghalangi seseorang untuk melakukannya. Jadi perintah-perintah agama ini, takalif, adalah perintah-perintah yang memang berat. Ya, ini ungkapan sebahagian ulama kenapa kita bilang manusia dikatakan mereka ats-tsaqalan. Ya. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini sudah sering kita bicarakan di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Karena itu kita lanjut saja. Qala Allah, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia. Kalimat ma'syara itu jamak mufrad dari ma'asyir. Ini seringkan kita dengar ustaz-ustaz bicara, bah, ya ma'asyirul mu'minin rahimakumullah. Maknanya kumpulan. Dalam kamus disebutkan ya ma'syar itu adalah kumpulan jin atau kumpulan manusia yang tidak bisa dihitung jumlahnya, Pak. Ya, saking banyaknya. Itu makna ma'syar. Jadi ini kumpulan yang banyak. Saking banyaknya tidak bisa dihitung, hanya bisa diperkirakan.
Jadi ya ma'syaral jinni wal insi, wahai kelompok jin dan manusia, in istata'tum, jika kalian mampu, an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi, jika kalian mampu menembus aqtaris samawati wal ardi, yaitu penjuru langit dan penjuru bumi, famfudhu, lakukan kalianlah, ya, tembus kalianlah. Tapi kata Allah, la tanfudhuna, kalian tidak akan mampu menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan sultan, kekuatan. Dan kalian tidak punya kekuatan itu. Itu maknanya, Pak. Ini juga sekalian tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia. Cuman di sini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, masalah tentang ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah tantangan Allah kepada manusia dan jin di dunia ini. Allah mengatakan, wahai kalian jin dan manusia, bila kalian memang mampu, maka tembus kalianlah aktor itu, Pak, lapisan akhir dari dunia dan dari bumi dan langit, ya, lapisan akhirnya. Lakukan kalianlah, tembus kalianlah. Kata Allah, la tampuzuna, kalaupun kalian berusaha untuk menembusnya sampai kalian bisa melewati lapisan langit terakhir atau lapisan bumi terakhir, ya, kalian tidak akan mampu melakukannya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, padahal kalian tidak punya kekuatan untuk itu. Dan orang yang memahami ayat ini bahwa ini adalah tantangan Allah di dunia, Pak, mereka jadikan ayat ini bahwa sudah ada di antara manusia, ya, yang mampu menembus angkasa, Pak, sampai kepada aqtaris sama. Sehingga ulama-ulama muktabar dalam bidang tafsir mengatakan ini adalah pemahaman yang salah bila menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa bisanya orang mampu atau mampunya orang, ya, bisa menembus, ya, lapisan terakhir dunia atau kita bilang bumi dan langit. Karena ini mustahil, ya, ini mustahil terjadi, dilakukan oleh manusia. Sedangkan yang sudah sekarang berhasil dilakukan orang yang katanya mampu ke bulan, ini sudah mengerahkan segala kekuatan mereka dan butuh biaya yang luar biasa besar, tapi hanya mampu sebatas itu, sebatas bulan kalau memang bulan, ya, atau angkasa. Tapi ini aktor ini tepi, dan ini mustahil. Makanya pemahaman ini kata para ulama tidak tepat, ya, bahwa ini tantangan Allah terhadap manusia dan jin, mampukah mereka yang menembus, ya, angkasa ini. Kalau ini batil, atau kalau kita bilang pemahaman ini kurang tepat, apa maksud dari ayat? Kata para ulama, maksud dari ayat adalah tetap berbicara tentang hari akhirat, bahwa ini tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia atau jin, bahwa siapa di antara kalian
yang mampu, kata Allah. Ini kira-kira makna ayat, Pak. Yang lepas ya atau menghindari hisab, hari pertimbangan dan sebagainya, maka lakukanlah. Dan bila kalian lakukan, kalian tidak akan bisa sedikit pun menghindari hari pembalasan yang telah kami tetapkan. Nah, jadi kinayahnya begini, Pak. Orang bila mau menghindar dari hukuman Allah, orang bila berusaha untuk menghindar dari hukuman Allah di akhirat, nah, ini tentunya sangat kita bilang mustahil, tidak mungkin, tidak masuk akal. Sebagaimana tidak masuk akalnya bila manusia berusaha untuk menembus lapisan bumi atau langit. Paham tak, Pak, maksudnya? Saya ulang balik. Maksud ayat ini tantangan kepada manusia yang berusaha lari dari hukuman Allah, untuk menyelamatkan diri dari kesalahannya. Bahwa ini kita bilang mustahil, tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya orang menembus lapisan terakhir bumi atau langit. Karena kalaupun mereka lakukan, itu harus mereka lakukan dengan kekuatan. Padahal mereka tidak punya kekuatan itu. Bisa dipahami ayat? Nah, itu maksudnya, Pak. Kemudian, kenapa didahulukan jin dan baru manusia? Ya ma'syaral jinni wal insi. Di dalam Al-Qur'an sekalian, rata-rata bahwa selalu disebutkan penyebutan jin baru manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ma'syaral jinni wal insi, di ayat kita satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an yang bila disandingkan jin dan manusia didahulukan manusia, itu hanya ada pada Maryam. Qul, kata Allah, la inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Maksudnya, satu-satunya yang didahulukan bangsa manusia dari jin di dalam Al-Qur'an itu ayat dalam surah Maryam akhir, ketika Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada manusia dan jin, kalaulah mereka saling bekerja sama untuk mengarang sebuah kitab seperti Al-Quran, pasti mereka tidak akan mampu melakukannya. Nah, ini aja satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang didahulukan manusia baru jin. Sisanya, Pak, selalu jin dan selalu jin yang disebutkan baru manusia. Di ayat kita ini kita tengok, ya ma'syaral jinni wal ins. Alasannya, kata para ulama, bahwa dalam soal penciptaan memang yang pertama sekali diciptakan adalah jin, baru manusia. Qila, Pak, tanpa dalil, tapi diungkapkan para ulama bahwa jarak penciptaan jin dan manusia itu 1000 tahun. Mana setelah tercipta jin 1000 tahun, mereka sudah menyembah Allah, baru diciptakan manusia. Ini satu alasan kenapa didahulukan jin. Di ayat ini secara khusus, kenapa yang didahulukan jin? Sebab jin lebih kuat dari manusia.
jin lebih hebat dari manusia. Kecepatan mereka tidak bisa sedikit pun ditandingi oleh manusia. Bukti banyak. Ya. Apa kata Sulaiman alaihissalam? Siapa yang bisa mendatangkan istana Balqis? Ya. Sulaiman di Syam, singsana Balqis di Yaman. Siapa yang bisa mendatangkan istana dia? Apa kata jin? Saya akan mendatangkannya sebelum engkau bergeser dari tempat duduk. Ini menunjukkan kekuatan. Walau memang ada yang lebih kuat dari dia kan, yaitu apa? Malaikat kan? Malaikat. Tapi di sini menunjukkan kehebatan jin. Adapun manusia enggak. Baik. Kenapa kita bilang dalil alasannya didahulukan di sini jin dan manusia? Sebab kita bilang ini tantangan, Pak. Tantangan nih bagi sekalian jin dan manusia yang mampu menembus tepi langit dan tepi bumi. Lakukanlah. Tentu yang pertama sekali ditantang yang lebih yang lebih kuat kan, baru manusianya ditantang dulu yang lebih kuat, maka disebutkan dia pertama jin. Apalagi menurut sejarah Al-Quran, menurut keterangan dalam Al-Quran, jin mereka sudah lebih banyak menguasai dunia ini daripada manusia sendiri. Inna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'. Dulu kami pernah, kata jin, duduk di emperan langit itu, maqa'ida lis-sam'i, di tempat-tempat duduk yang ada di langit untuk apa? Lis-sam', mendengarkan dengerin apa? Wahyu yang disampaikan Allah kepada malaikat. Kan syaitan berusaha, jin berusaha mencurinya, kan di surah jin, mencuri wahyu yang disampaikan Allah kepada malaikat. Itu makna lis-sama'. Maknanya pernah mereka di sana. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih hebat dari manusia, sehingga wajar mereka didahulukan. Baik. Di surah Maryam tadi kita bilang kenapa manusia yang didahulukan baru jin? Sebab dalam soal bahasa sekalian, dalam soal bahasa, kemudian usaha untuk menandingi Al-Quran, itu manusia lebih hebat dibandingkan jin, sehingga di ayat itu didahulukan manusia. Bisa dipahami ya? Baik. Kita pulang, kita cepat. Kalau ayat surah ini nampaknya tak siap sampai Ramadan, panjang. Baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan? Kata Allah, yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasira. Baik. Ada pemahaman yang mudah menurut tafsiran sebahagian ulama ayat ke-35 ini. Pemahaman yang mudah, saya bilang, dikaitkan dia kepada ayat 33. Maknanya
la tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan melakukannya, tak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kalaupun kalian punya kekuatan untuk menembus aqtaris samawati wal ard, tetap juga kalian tidak akan bisa menembusnya, sebab yursalu alaikuma syuwadun minna, pasti akan diterbangkan kepada kalian syuwadun minna, itu nyala api yang luar biasa, wa nuhasun, dan timah panas, fala tantasiran, karena itu kalian tidak akan ada yang selamat darinya. Ini kayak saya bilang pemahaman yang mudah sekalian, bahwa bila ada di antara jin dan manusia berusaha untuk menembus langit dan bumi dengan kekuatannya misalnya, tetap saja tidak bisa mereka melakukan itu. Kenapa? Karena pada saat yang sama mereka pun akan dihalau dengan siraman api yang bernyala-nyala dan besi, atau timah panas kita nuhas, fala tantasiran, maka kalian tidak akan menang. Tidak menang di sini maknanya kalian tidak akan bisa menghindari syuwazun min nar wa nuhasun tersebut. Ini kita bilang pemahaman yang mudah tentang kaitan ayat. Syuwaz di sini disebutkan oleh para ulama yaitu sailun min narin, maknanya api yang murni, Pak, murni api tanpa dicampuri oleh asap. Karena api bila tidak bercampur dengan asap berarti apa? Sangat panas, ya kan? Sangat panas dia, karena murni api. Kalau kita tengok api tapi banyak betul asapnya, biasanya apinya tak seberapa. Tapi kata para ulama, syuwadun min nar, ini murni api tanpa ada asap. Kemudian nuhas, dukhanun nar, ini asapnya. Ini asapnya secara khusus, tidak ada apinya tapi asapnya aja. Jadi syuwad apinya, dukhan nuhas. Ini ungkapan para ulama dalam masalah ini. Baik, ini kalau kita bilang dikaitkan ayat ini ke ayat ke-33, bahwa salah satu yang menyebabkan jin dan manusia tidak akan mampu menembus lapisan langit dan bumi, sebab mereka akan dihalau dengan kita bilang timah panas atau dengan api yang betul-betul bernyala-nyala. Cuman yang terbaik tentunya sekalian, bahwa ini adalah orang yang tidak selamat dari hukuman Allah. Maknanya ayat dibicara tentang akhirat, bahwa mereka-mereka yang melakukan kesalahan nanti di akhirat mereka tidak akan bisa menghindari panasnya api atau panasnya timah nuhas. Kesimpulannya siksa di akhirat. Allah mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa yawma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Fa idzan syaqqatis sama', maka apabila terbelahlah langit, fakana wardatan, maka langit itu ketika dia terbelah, wardah, seperti merahnya mawar. Mawar itu jenis dari bunga.
merahnya dia seperti mawar, kaddihan, sehingga warnanya seperti dihan nih jamak dari duhun. Duhun tuh minyak, yaitu kilafan dari minyak. Ini gambaran keadaan langit bila dia sudah pecah, dia memerah seperti itu. Maknanya dia tidak akan seperti yang kita tengok sekarang. Langit itu kita tengok indah, biru sekalian. Nah, tapi kalau sudah nanti terbelah, ya habis masanya, ya, di hari kiamat dia memerah. Nah, dan merahnya itu Allah gambarkan seperti fakanat wardah. Wardah ini kan bunga. Jadi seolah-olah ya langit ini memang indah. Nah, dan betul-betul dia indah sampai ketika terbelahnya pun dia ya akan kelihatan keindahannya, Pak. Wardatan kaddihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ketika terbelahnya langit sekalian, maknanya terjadilah kiamat. Maka setelah terjadi kiamat, terjadilah hari kebangkitan. Ketika terjadi hari kebangkitan, fayauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Maka pada hari itu, mana ketika manusia dikeluarkan dari kuburannya masing-masing, la yus'al, dia tidak ditanya an dzambihi tentang dosanya. Siapa, Pak? Jin dan manusia. Jadi tidak ditanya. Kenapa tidak ditanya? Nah, jawabannya ayat ke-41. Ya, setelah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebab yu'raful mujrimuna bisimahum. Dikenallah pelaku-pelaku dosa itu, mujrimun, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Jadi tidak perlu ditanya karena sudah jelas ya, karena sudah jelas. Kalau muka, Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu nanti akan ada dua muka. Satu muka yang memang bersinar, bersih. Ini adalah muka orang yang beriman. Satu adalah muka yang hitam, pekat sekalian. Ini adalah mukanya orang-orang kafir, mujrim, orang-orang pelaku-pelaku dosa. Nah, jadi kalau sudah ketengokan jelas perbedaan mana yang baik, mana yang buruk di hari kebangkitan itu, la yus'al, tidak perlu ditanya mereka tentang dosa mereka lagi karena sudah jelas itu pada fisik mereka. Ini satu makna ayat ya. Yang kedua kata para ulama, makna ayat fa yauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Pada hari itu manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosa mereka. Ini di tempat-tempat tertentu, Pak. Kita bilang tadi pertama di hari kebangkitan. Ketika manusia keluar dari kuburannya masing-masing, mereka belum ditanya. Karena tidak perlu ditanya karena mereka sudah ketahuan. Ya, sebab manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalnya di dunia. Oke, sesuai dengan amalnya di dunia. Tapi nanti di tempat lain ada yang memang ditanya. Ayat banyak menjelaskannya. Ya, la tus'alunna anin na'im, gitu kan. Kalian pasti akan ditanya tentang nikmat yang kalian terima. Maknanya di akhirat nanti ada hari pertanyaan di mana kita akan ditanya masing-masing tentang dosa yang kita buat. Nah,
Cuman di ayat ini kata para ulama, ini satu tempat nanti di mana di akhirat itu ada tempat yang memang tidak ditanya. Yang kedua, tafsiran lain, karena banyak Pak tafsiran ayat ini. Ini dikhususkan kepada mereka, maksudnya dari manusia dan jin yang betul-betul mujrim. Tidak ditanya lagi mereka akan dosa mereka, Pak. Karena memang Allah sudah tidak peduli dengan mereka. Ketidakpedulian Allah ya kepada mereka sehingga mereka tidak ditanya kesalahannya, itu sudah berupa dosa atau siksaan bagi mereka di akhirat. Sebelum mereka merasakan siksa yang sebenarnya, ketidakpedulian Allah terhadap mereka ini pun itu sudah siksa. Nah ya, karena nanti ada yang ditimbang amalnya, Pak. Kenapa ditimbang amal? Karena diharapkan ada di sana yang bagus, Pak. Ya. Tapi kalau sudah amal tidak ditimbang, ini menunjukkan tidak ada gunanya ditimbang dia karena sudah buruk semua. Untuk apa? Kira-kira seperti itu maksud ayat. Dan sebahagian ulama mengatakan maksud dari ayat fa yauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Bahwa pertanyaan di sini yang dinafikan adalah pertanyaan istighbar. Maknanya kenapa kau buat macam ini? Pertanyaan ini yang dinafikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang tidak perlu ditanyakan lagi kata para ulama. Tapi yang ditanya ya tetap juga ada nanti yang ditanya, tapi di sana pertanyaan yang sifatnya untuk pengakuan. Kalau pertanyaan sekedar untuk mengetahui, ini memang tidak diperlukan dan itu maksud ayat. Tapi kalau pertanyaan yang memang untuk disiksa dia dan atau disuruh dia mengakuinya, kalau ini tetap juga nanti ada di akhirat. Kata Allah, waqifuhum fa innahum mas'ulun. Stoplah mereka akan ditanya hari ini. Artinya maknanya antara ayat satu dengan yang lain ini tidak bercanggah ya. Allah mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yu'raful mujrimuna bisimahum. Pelaku-pelaku dosa akan dikenal mereka lewat tanda-tanda yang ada pada mereka sendiri. Hatta di dunia wajah orang taat, wajah orang Islam dengan wajah orang kafir, itu bisa kita bedakan ya. Orang yang banyak dosa dengan orang yang taat itu bisa kita bedakan wajahnya. Sebab ada nur. Walau ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang, tapi ada orang-orang tertentu ya, yang memang bisa membedakan ya. Begitu kita tengok, begitu dia tengok kita, dia sudah tahu siapa kita ya. Ada Ibnu Sirin misalnya, seorang ulama tabi'in. Datang ke dia seorang laki-laki ya. Laki-laki tersebut mengatakan ke dia, wahai imam, saya tadi malam bermimpi. Dalam mimpi itu saya azan ya. Gembiralah engkau, bentar lagi engkau akan naik haji. Baik. Tak berapa lama setelah itu datang lagi laki-laki, wahai imam, saya tadi malam mimpi saya azan, ittaqillah fa innaka harami. Takutlah kepada Allah, kau ini adalah pencuri. Bentar lagi kau akan dipenjara. Kau tengok, mimpi sama-sama aja. Sehingga ada orang yang bertanya, wahai imam, dua laki-laki ini tadi malam bermimpi yang sama-sama azan. Tapi kenapa takbirnya berbeda? Satu naik haji, satu karena pencuri sehingga dia akan masuk sijil. Apa kata imam? Itu ku tengok dari
dari mukanya. Laki-laki pertama, begitu dia datang, perhatikan mukanya, muka ketaatan, sehingga aku teringat kepada firman Allah, wa'adzin bin nasi bil haji ya'tuka. Takbir mimpi dengan dalil, Pak. Bukan main-main. Tapi para ulama mentakbirkan mimpi dari pakai dalil Quran. Saya teringat ayat wa'adzin bin nas. Azin ini sama dengan kalimat muazzin, azan. Kumandangkanlah azan. Maknanya seolah-olah dia terpanggil untuk haji. Itu dari wajahnya. Yang kedua tadi dia bilang, aku tengok wajahnya adalah wajah maksiat, sehingga aku teringat firman Allah, ya, maka muncullah suara adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun dalam surah Yusuf, bahwa ketika saudara-saudara Yusuf bahwa ada muncul suara yang memanggil bahwa kalian adalah pencuri. Ya. Jadi para ulama seperti Ibnu Sirin mentafsirkan mimpi itu dia tengok wajah orang. Nah, karena itu takbir nih sekalian ilham. Tidak boleh kita sembarangan mentakbirkan mimpi kawan. Saya tadi malam mimpi begini-gini, baca buku lah. Tidak cocok itu. Banyak yang sakit nanti kita buat kalau kita takbirkan mimpi orang macam-macam. Ya, karena pernah pengalaman, ya, salah seorang Qatari, dia mimpi, dalam mimpinya itu dia dikasih makan sama tetangganya. Ya, dia berjiran seperti ini, Pak. Qatari satu dengan Qatari yang lain ini, dalam mimpinya itu dia dikasih makanan. Akhirnya dia tanya lah mimpi itu kepada salah seorang imam masjid yang dekat rumah dia. Apa dia bilang? Kamu ini dalam bahaya. Bentar lagi kamu ini akan wafat. Begitu. Sebab engkau ini memakan makanan yang tidak baik. Ini menunjukkan kalau jiran tetanggamu berniat buruk untukmu seperti meracunmu. Itulah dibuat takbirnya. 3 hari 3 malam kau tak tidur. Ya. Tak tidur dia dengan takbir itu. Akhirnya dia pun resah dengan mimpi seperti itu. Dia adalah yang memberitahu ke dia bahwa saya kenal seorang ulama yang memang ahli dalam takbir. Kebetulan kami ngaji setiap Sabtu dengan ustadz tersebut. Dia orang Irak, Pak. Ahli dalam fikih Syafi'iyah. Setiap pagi Sabtu seperti tadi. Datanglah dia ke sana. Makanya saya tahu cerita ini. Apa kata imam kita? Senanglah engkau, gembiralah bahwa usahamu akan berkembang. Tengok bedanya. Takbirnya si imam masjid yang dekat rumah dengan takbir guru kita yang mengaji kita fikih. Gembiralah engkau bahwa usahamu akan berkembang secara baik, sehingga itulah takbirnya. Dia bilang alhamdulillah, tak jadi saya mati kalau begitu. Makanya hati-hati kita dengan takbir mimpi. Subhanallah. Oke, jadi di akhirat akan dikenali ya wajah-wajah orang-orang yang jahat dengan tanda-tanda di muka mereka. Fayu'khazu bin nawasi wal aqdam, maka dia pun diambil nawasi. Nawasi ini apa? Ubun-ubun. Wal aqdam, dan kakinya. Maksudnya siksaan. Sebahagian ulama mengatakan bahwa kakinya ini diikatkan ke ubun-ubunnya, Pak. Fayu'khadhu, setelah itu dilemparkan ke api neraka, naudzubillah.
Ini menunjukkan yang siksaan yang pedih. Sebagian ulama waw di sini katanya tanawu, waw wal aqdam. Ada orang yang memang diseret dengan ubun-ubunnya, dicampakkan langsung ke neraka sana. Ada yang lewat kakinya, Pak. Diseret dia dengan kakinya, ditarik kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Ada yang keduanya, nawasi wal aqdam. Keduanya dilipat dia. Dipegang ubun-ubunnya, dipegang kakinya, dilipatkan seperti baru dijatuhkan. Yang kedua-dua atau ketiga-tiga tafsiran itu ya tidak menyalahi lafaz ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian yang terakhir, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Setelah mereka dicampakkan ke dalam neraka, dikatakan kepada mereka, inilah dia neraka jahanam yang dulu sering ya didustakan oleh pelaku-pelaku dosa, ya. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka terus-menerus berkeliling, ya, antara jahanam tersebut wa baina hamimin an, dan hamim air yang sangat luar biasa panasnya. Maknanya bahwa mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam nanti, kalau zahir ayat, Pak, bahwa di neraka jahanam itu ada semacam satu lembah yang memang berisi air yang sangat panas, hamimin an, yang nanti mereka sekalian berkeliling, yatuf dari kata tawaf itu, berkeliling mereka di air tersebut. Nah, tapi karena mereka tengok panasnya air itu, maka balik lagi mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Maka ini siksaan ya di akhirat. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan makna yatufuna, mereka terus menerus silih berganti sekalian, ya, siksa yang mereka rasakan di akhirat, seolah-olah yatufuna, mereka ya berpusing merasakan siksaan yang satu dengan siksaan yang lain. Itu ungkapan para ulama kita di ayat yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan? Nah, inilah dulu pelajaran kita malam ini, insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat dan bisa kita pahami secara baik. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.